Pomosda dari Pondok Modern Sumberdaya Takwa berdiri secara resmi tahun 1995. Itu mulai awal berdirinya oleh Mbah Kiai Haji Muhammad Munawar Afandi. Ini sebenarnya bermula dari melestarikan dari moyang yang kita keluarga kan juga sebenarnya pondok pesantren ya, kan dari jalur orang tua atau bapak itu dari Sri Gading Tulungagung itu kan juga semuanya kan jalur pondok pesantren. Kemudian yang dari jalur ibu itu dari barat, dari Madiun, dari Takran Magetan, itu cikal bakalnya dari sana. Secara resmi dari nenek moyang kami itu semula memang mengajarkan tentang keagamaan ini dengan masyarakat, gabung dengan masyarakat. Tapi pola-pola yang mendasar yang sampai sekarang ini juga bermula dari kehidupan masyarakat. Terus kemudian pada saat di tahun secara resmi disebut pada saat itu disebut dengan Pondok Pesantren Tegalrejo. Itu jalurnya itu. Kemudian setelah Tegalrejo putranya pindah ke Didawi untuk berdiri di Takran, Pondok Pesantren Takran. Pondok Pesantren Takran yang kemudian yang sekedar dikenal PSM itu ya. Sampai sekarang kita masih karena ini beliau dari di sana. Kemudian setelah Pondok Pesantren Takran, kemudian sekitar tahun 90 kita mulai merencanakan untuk membuat pondok yang nuansanya modern. Tapi sejak tahun 48 di sini itu memang murni berkaitan dengan salafi itu atau pondok-pondok yang umumnya tradisional dengan kitab-kitab itu, walaupun tetap dengan pembekalan kepada peserta didik. Kemudian pada sekitar tahun 50-an itu mulai ada pendidikan formalnya, artinya legalitas formal yang saat itu namanya kan aliyah, MTS itu ya, di samping diniyah yang masih tetap. Tapi ini nuansanya belum berasrama penuh, dan sejak tahun 95 itu kita mendirikan resmi Pondok Modern Sumberdaya Takwa atau Pomosda ini.
Ya, kalau melihat visinya dari Mbah Yai, saya melihat sangat visioner sekali. Jadi tidak hanya nuansa sebuah lokal, jadi sangat global, nasional, bahkan mungkin kalau kita boleh berbicara bahkan internasional dalam visionernya. Dalam hal ini visionernya yang pada saat melihat keprihatinan kondisi dan situasi secara umum dan menyeluruh terkait dengan keberadaan bagaimana adanya suatu lembaga yang dapat mewarnai keberadaan kepesantrenan yang ada ini kan untuk fikih, untuk salaf atau kitab itu kan sudah banyak. Hafidh kan sudah banyak. Hampir semua pondok pesantren kan sudah banyak menentukan itu. Tapi pada saat itu salah satunya Mbah Yai juga melihat adanya ketimpangan umat Islam dan dengan pondok pesantren dan dengan kehidupan sehari-hari. Pertama ini ada satu pemikiran yang dirasa oleh Mbah Yai Munawar itu ketimpangan antara kehidupan pesantren dengan masyarakat. Kemudian yang kedua dilihat adanya ketidaksinkronan antara kehidupan dunia yang merupakan aktivitas berdunia yang pada faktanya kita tuh makan minum dan hidup di dunia di bumi ini, kemudian dengan ajaran-ajaran diberikan kepada pesantren yang hanya nuansa ritual. Ini mesti adanya satu komunitas baru yang dapat menggabungkan dalam realitas kehidupan nyata bagian dari kehidupan beragama. Kemudian yang ketiga, keprihatinan terhadap moralitas, dekadensi moral yang kita melihat kalau kita tidak ikut peran untuk dapat mewarnai entah berapa persen atau berapa prosentasenya itu berapa persen yang dapat memberikan satu nuansa di masyarakat, walaupun harapannya cukup besar terhadap pembentukan moralitas bangsa, membentuk kader-kader dengan pendidikan-pendidikan yang ada yang saat ini hanya konteks knowing, katakan demikian ya, tapi tidak ada unsur being-nya, sehingga pada saat tidak ada takrif, bukan takrif gitu ya, bukan takrif itu kan mesti nilai adab, akhlak yang diterapkan dalam perilaku, tapi hanya nuansa amah, hanya pada nuansa pengetahuan, hanya amalan gitu. Ini benar, akan tetapi ini kan butuh satu pensinkronan dan sinergi serta simultan terhadap kehidupan bermasyarakat ini. Pomosda termasuk unit pelaksana pendidikan di bawah naungan Yayasan Lil Muqarrabin yang menerapkan satu kesatuan sistem madrasah atau sekolah dengan pondok. Memang karena struktur kultur masyarakat pada saat sudah dibedakan antara kehidupan agama dengan kehidupan dunia, kemudian paradigma kita adalah kesatuan sistem. Pada saat awal kita menyampaikan memang ada tantangan-tantangan, boleh dikatakan berat ya, sebenarnya juga enggak dikatakan ringan ya, tapi ada beban ya. Karena pada saat perspektifnya kita selalu ditunjuk sebagai, akhirnya dikatakan sebagai pondok dunia kan, gitu kan, hanya dunia. Padahal
awal itu petunjuk yang kami terima itu dari pendiri ini ya, itu dikatakan bahwa sesuatu ilmu dikatakan dunia atau akhirat itu sesungguhnya diniat dan ditujuan. Sebagai contoh begini, kalau kita mempelajari matematika tapi kalau niatannya matematika, ekonomi, kalau niatannya untuk ibadah, niatannya untuk akhirat, niatannya untuk mendekat, berarti itu ilmu agama. Tapi kalau belajar Al-Quran, belajar Quran hadis, khulasoh, akhiratul awam, tapi itu digunakan untuk mencari nafkah supaya dapat menyampaikan dan sehingga mendapatkan target dan gaji seperti guru, ini yang prioritasasi, berarti itu ilmu dunia. Itu yang ditekankan oleh kiai kami saat itu, guru kami. Itu satu nuansa berlatar belakang. Kemudian saat kita menyampaikan kepada masyarakat hal-hal nuansa, ayo baca Al-Quran. Al-Quran itu ada yang basah, ada yang kering, kan gitu. Ada Quran basah, ada Quran kering. Ada kitab garing, ada kitab teles. Ya, orang mengatakan dulu begitu ya, Quran garing, Quran teles. Nah, itu pimpinan mencoba merealisasikan ini dan itu diterapkan di masyarakat. Tantangan yang berat memang, pondok kok gawe kebun, pondok kok ngajari tani, gitu saat itu. Itu memang tantangan. Kemudian untuk merubah paradigma mindset di masyarakat, contoh di pertanian, satu sisi saja tanpa pondoknya, katakanlah dinas pertanian sekalipun, betapa sulitnya mereka memasukkan sebuah ide tanaman padi itu dengan tanam muda, itu berapa sulitnya. Sebagai contoh hal itu, apalagi ini masalah keyakinan atau kepercayaan, sehingga kami sedikit banyak pernah mendapatkan hantaman ini. Tapi alhamdulillah kami mau coba teman-teman semuanya dengan realisasi fakta ini kita ajak langsung terjun di lapangan. Ustadz saya minta untuk latihan pertanian, peternakan, ning yo iso maca Quran. Ya karo maca itulah kemudian dikolaborasikan itu sehingga orang mau ngomong tok, sebab ngomong tok kaburun maktan murka Allah bagi mereka yang roh konsep tapi ora iso praktekne. Nek sing salah mung iso dalili ora iso nyatake ya. Titik balik itu secara total memang tahun 2002 itu mulai ada titik balik, walaupun ada pro kontra tapi sudah banyak pro ya, ada banyak yang mendukung, mensupport. Kemudian sering waktu, kemudian kita melihat support sangat kuat itu pada saat tahun 2010. Itu kita mulai ada momen-momen kita diminta dari pihak provinsi, dari pondok pesantren, ya dari pesantren itu kita juga mewakili pondok pesantren di Jawa Timur, kita mewakili di Malang, kita mewakili di Jakarta, kita pernah mewakili produk-produk pondok pesantren Nusantara di Bandung. Di Jawa Timur ketepatan nggak banyak, akhirnya yang dilihat sini kita yang dikirim. Kemudian pada saat kita pramuka pondok pesantren itu ternyata juga itu yang dikirim di Maluku ya. Saat itu di Maluku kita juga yang dikirim. Kemudian kita ada nilai lebih, pada saat itu ada unsur keterampilan dari santri yang tidak hanya ternyata akan ngaji tok begitu ya. Kemudian ternyata bisa realisasi secara fakta. Kemudian secara floor dalam perkembangannya itu di tahun 2013 baru memang ini sudah mulai dilihat dari pusat, dari Jakarta. Sekarang ini dari Dirjen Pertanian, Kementerian Pertanian, profesor-profesor pertanian, energi alternatif. Ini sangat sering sekali sudah ke sini. Sehingga sedikit banyak kita juga cukup mewarnai ke beliau. Sehingga saya sendiri juga masuk di tim pusat ekonatur benar. Di dalam perkembangan mindset paradigma Islam yang selama ini terpisah antara kehidupan akibat keilmuan yang dipisah, ilmu akhirat yang mesti ngomong dunia, ngomong akhirat toh, kitab ngaji, tapi melupakan dunia. Ini sudah saatnya untuk kita saling menguatkan, bukan ditanggalkan ya, tapi pemahaman ini untuk ditanggalkan.
proses pembelajaran yang kita laksanakan dimulai dari sejak pukul 6.30 itu anak-anak sudah dikondisikan untuk latihan kedisiplinan melalui upacara apel pagi, doa pagi bersama di lapangan. Cara apel pagi, doa pagi bersama di lapangan. Kemudian dilanjutkan untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas. Biasanya di dalam etika pendidikan yang kita laksanakan itu diawali dengan membaca suratul Fatihah. Yang tahun ini saja karena informasi regulasi yang ada bahwa dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Untuk tahun ajaran yang berjalan ini kita mulai dengan lagu Indonesia Raya sebagai penyemangat awal. Di samping itu juga kita kuatkan lagu-lagu yang diubah, dikaryakan oleh guru kita, Bapak pimpinan kita. Kemudian secara regulasi yang ada kita juga melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional, bahwa di dalamnya juga ada mata pelajaran umum. Di samping mata pelajaran umum kita juga menggunakan kurikulum kediniahan, yang mana antara pelajaran umum dengan pelajaran keagamaan ini satu paket kesatuan yang dilaksanakan di Pomosda. Kemudian di sela-sela istirahat ini kita kuatkan dengan kata-kata motivasi yang diambilkan dari hadis, juga dari kata-kata karya imam-imam terdahulu, mulai dari kata Imam Ali, kata Imam Al-Baqir, dan lain sebagainya. Kemudian di akhir pembelajaran, ini yang biasa kita lakukan adalah mereview balik apa yang telah diajarkan sejak pagi sampai siang tadi atau selesai di hari itu. Karena secara kapasitas otak, pada saat tidak ada review materi, maka yang terjadi adalah lupa gitu. Jadi di sana kita agendakan sejak pagi sampai siang. Di akhir pembelajaran kita alokasikan beberapa waktu untuk mereview kembali apa yang telah dipelajari sejak pagi sampai akhir pembelajaran itu. Gunanya adalah perkuatan memori sekaligus untuk kapasitas ruang di dalam otak santri supaya bisa mendapatkan review lebih kuat dan menancap lebih dalam. Secara data memang kita mendapatkan santri dari berbagai macam daerah, dan mayoritas memang dari luar daerah. Mereka datang ke sini dengan berbagai macam background, baik itu budaya, baik itu karakter yang terbawa dari daerah masing-masing. Tantangan awal di Pomosda ini adalah pengkerasanan. Jadi upaya yang kita lakukan guna pengkerasanan ini adalah dengan berbagai macam kegiatan yang menarik. Salah satunya adalah diawali dengan adanya orientasi. Kemudian setelah orientasi ada matrikulasi. Kita petakan bagaimana kapasitas santri yang beragam tadi, kita cari satu titik temu untuk bisa kita jalankan program pembelajaran lanjutannya. Guna perkuatan, guna memposisikan bagaimana perlakuan yang diberikan kepada masing-masing santri ini menyatu dalam sebuah paket pembelajaran yang ada di Pomosda. Melihat potensi yang ada, kita diawali dengan sebuah peta karakter, juga peta kemampuan dasar anak-anak melalui tes IQ yang kita selenggarakan.
Di sana mayoritas, bahkan kalau dibilang persentase begitu, hampir 70% santri itu memiliki karakter kinestetik. Dalam artian mereka akan mendapatkan sebuah kenyamanan dalam belajar saat banyak gerakan yang dilibatkan. Di sini peta ini yang kita gunakan untuk mendasari pembelajaran yang kedepannya, supaya anak juga sangat nyaman di dalam belajar berkenaan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Kalau perkembangan ini kita sesuaikan dengan karakter dasarnya, maka anak-anak akan melejit dengan lebih cepat. Terbukti beberapa event yang berkaitan dengan ekstrakurikuler, mulai dari kesenian, kemudian olahraga, kemudian vocational skill, anak lebih kuat mengalami kecepatan kemajuan progresnya di bidang itu. Sedangkan untuk kognisi, dari sisi kognisinya, secara data bahwa putra-putri kita yang jadi alumni itu masuk atau melanjutkan ke perguruan tinggi sekitar 30–40%-nya. Yang lainnya adalah melanjutkan untuk perkuatan di vokasi, keterampilan yang dikembangkan di daerah masing-masing. Untuk minat santri sendiri, secara awal, jadi di awal mereka datang ke sini, beberapa mungkin keinginan dari orang tua awalnya. Keinginan orang tua yang punya minat ini bisa dikategorikan dalam persentase juga sekitar 50%, jadi 50-50. Sehingga perkuatan dari sistem yang kita jalankan, mulai dari ustadz, kemudian pendamping, kemudian manajemen, ini bagaimana mengawali atau membentuk sebuah mindset di pribadi santri. Mereka butuh akan pendidikan yang memiliki karakter yang bertujuan atau orientasinya ke moral, mentalitas, dan akhlakul karimah. Dari situ cerita-cerita kemudian dari alumni yang sudah melanjutkan ke perguruan tinggi atau yang sudah kerja ini kita hadirkan untuk memberikan dorongan motivasi kepada adik-adiknya, sehingga motivasi berkaitan dengan belajar ini betul-betul menumbuhkan karakter butuh dalam artian bagaimana berpengetahuan, bagaimana memiliki keterampilan, bagaimana mewujudkan perilaku yang selamat di dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan visi dan misi lembaga. Tentunya di dalam pembelajaran, kalau di kelas itu kecenderungannya karena ada beberapa minat yang separuh tadi ini membutuhkan energi yang lebih ekstra bagi para asatid untuk bisa menggairahkan bagaimana kelas itu bisa memiliki giroh yang kuat di dalam pembelajaran. Sehingga kita awali jadi kegiatan pembelajaran di kelas ini untuk kegiatan pendahuluannya lebih kita kuatkan. Jadi bentuknya adalah persepsi, motivasi, kemudian bentuk stimulan-stimulan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari supaya bangkit dalam pribadi anak minat belajar yang kuat. Sisi lain, karena pembiasaan yang mungkin dulunya belum terbiasa, ini kalau disinggungkan karena ini di Pemosda dalam satu kesatuan sistem antara madrasah dengan pondok, sehingga pembelajaran tidak berada di klasikal kelas saja atau di madrasah saja, namun di pondok itu juga proses pembelajaran kita lakukan. Proses pendidikan yang ada di kita ini melaksanakan sebuah sistem yang dibangun atas dasar ketergantungan terhadap keberadaan guru, dengan harapan pada saat kita menjalankan segala aktivitas kita masuk dalam koridor perintah juga atas anjuran dari guru kita untuk bisa berdunia dengan baik, untuk bisa menjadikan pancatan kembali ke akhirat
dengan sempurna kembali pada Tuhan dengan hati yang selamat. Selama saya belajar di Pomosda, di pondok ini, hal yang mungkin beda di luar itu adalah kekeluargaan. Jadi memang keluargaannya di sini ditekankan, jadi saya di sini merasa nyaman. Meskipun saya jauh dari orang tua, saya di sini sudah sejak SMP ya. Kemudian saya sekarang sudah kuliah, saya merasakan keberadaan orang tua saya tetap ada digantikan oleh ustadz-ustadz yang ada di sini. Kalau dari sisi materi, saya dapat dua hal yang bekal untuk akhirat dan juga untuk bekal untuk dunia. Yang jelas di sini tidak diajarkan, saya belajar gimana berdunia dengan sungguh-sungguh, tapi peruntukannya adalah peruntukan akhirat, dan ini yang mungkin selalu memotivasi saya sendiri di situ. Jadi dengan situasi lingkungan yang mendukung saya, adab, moral, mental, karakter, sifat, bahkan banyak hal yang terus saya motivasi untuk, ibaratnya saya tetap kerasan di sini. Sebelum saya di sini, yang jelas saya tidak tahu apa itu belajar. Jadi saya dulu itu memang peruntukannya, kalau saya berpikir belajar adalah supaya nanti saya bisa kaya mengubah hidup orang tua saya di rumah. Tapi setelah saya sekolah di sini, saya mengerti makna belajar yang sesungguhnya. Ternyata belajar adalah kehidupan itu sendiri, sehingga saya berusaha untuk tidak memisahkan antara berdunia dan akhirat. Ya akhirnya saya belajarnya bisa tulus gitu, karena saya menginginkan akhirat saya di dunia. Sehingga hal itulah yang terus memaksa saya untuk mengeluarkan, untuk mengembangkan, untuk berkreatif semaksimal mungkin, sebisa saya, semampu saya, untuk memakmurkan bumi Tuhan dan desa sendiri. Yang paling besar buat saya itu tantangannya beradaptasi dengan banyak orang yang latar belakangnya berbeda ya, termasuk latar belakang karakter. Ada yang dari daerah yang memang dia itu dididik keras sama orang tuanya, akhirnya dia berteman juga keras. Ada yang lembut, sangat membawa perasaan. Kemudian banyak hal, itu yang tantangan terbesar buat saya adalah menyesuaikan diri saya terhadap lingkungan baru saya yang ada di sini. Kalau biasanya saya di keluarga itu adalah saya itu nyaman dengan keluarga, dengan budaya, dengan apa yang dibangun di keluarga saya. Ketika saya di lingkungan ini, di pondok ini, mau nggak mau saya harus beradaptasi dengan mereka yang dari latar belakang rumah masing-masing. Yang jelas, ketika saya SMP dulu di sini, Pak Kiainya masih almarhum almarhumullah Mbah Kiai Maulana Afandi. Seandainya beliau masih sugeng, saya sangat ingin sekali mengaturkan rasa terima kasih saya yang paling mendalam. Karena saya di sini dididik untuk menjadi manusia seutuhnya, kemudian diberi nasihat, petuah, petunjuk bagaimana hidup seharusnya. Kemudian setelah beliau gondor atau meninggal dunia, sekarang diteruskan oleh Pak Kiai Darul Arifin Tanjung Abdullah. Kalau sekarang saya ingin berterima kasih sekali kepada beliau, karena saya diberikan pedoman hidup bagaimana berdunia untuk menggapai akhirat yang saya inginkan, keselamatan di akhirat, bisa bertemu kembali kepada Tuhan.
sekitar di tahun 2000 ada namanya fluktuasi ya. Di tahun 2012-2013 itu titik puncak balik. Itu total titik puncak balik itu. Titik total puncak balik di 2012. Kami mengalami katakanlah secara pendanaan pondok, sampai saya mengumpulkan teman-teman pondok. Ini nanti kita mungkin puasa ya, beberapa bulan puasa begitu. Nanti kita nggak beli uang saku, tapi nanti yang penting enak sing dikemaem. Kemudian saat itu, ayo lahan-lahan kosong ini kita isi, kita penuhi. Yang sudah punya bahan sejak tahun 2006 sudah kita lakukan. Ayo ini kita buat booming. Jadi membuat vertikultur, membuat tanaman selah, polo pendem, semua jenis sayuran. Kita berikan santri, siswa, ustadz, guru itu dari hasil tanaman sendiri. Kita berusaha tidak beli dari luar jika memang sudah ada, selama kita bisa memenuhi. Wali santri kita libatkan, masyarakat kita libatkan, jamaah kita libatkan, gitu. Dan alhamdulillah tidak jangka waktu lama, panenan pertama 4 bulan kita sudah mulai mandiri. 2013 kita sudah tidak begitu beli lombok di luar, karena yang mahal lombok. Ini saya kali contoh. Jadi ini manfaat luar biasa kemudian yang dirasakan, dan yang dirasakan kepada masyarakat seperti menjadi narasumber bagaimana bertani yang baik, bagaimana pendidikan dengan model pesantren yang tidak meninggalkan kehidupan berdunia, bahkan kehidupan berdunia ini menjadi bagian dari kehidupan pesantren, bahkan kehidupan itu sendiri. Itu menjadi satu momentum yang dirasakan. Kemudian kepada masyarakat, manfaat pada masyarakat, mungkin itu juga tadi sudah masuk. Kami secara data banyak sekali. Nah, pada saat mengangkat ekonomi masyarakat, seandainya boleh dibilang, ini kan bukan masuk pencitraan ya, tapi ini mungkin menjadi sebuah hikmah dan dapat kita berharap mungkin teman-teman pondok pesantren atau teman-teman masyarakat atau yang bergelut di memiliki pengaruh di masyarakat dapat menularkan hal-hal semacam ini. Itu awal mulanya. Wali kita anak asuh itu ada dari jumlah awal-awalnya sekitar tahun 2008. Kita santrinya sekitar 400-an begitu ya. 400 santri. Anak asuhnya 30%. Jadi lebih dari 90 anak asuh. Artinya anak asuh ini bukan yatim piatu semata, tapi karena orang tua yang tidak mampu. Ini kita panggil, kita beri unggas, dia mau usaha apa gitu. Kita beri katakanlah modal, ya kita berikan saja. Alhamdulillah pada perkembangannya mereka tidak lagi menjadi anak asuh, bahkan saat tamat sekalipun masih bayar SPP. Itu yang sudah terjadi. Kemudian di banyak wilayah di Malang, Blitar, Tulungagung, Tangerang, dan di daerah Sumatera itu terangkat ekonomi hanya sebuah hobi, Mas. Saya akan kasih contoh ini dari wali santri dan anaknya santri di sini, dan kemudian mengembangkan di masyarakat. Hanya tanah 6x10 sekarang menjadi pemasok di supermarket untuk sayur organik. 6x10 seminggu dapat masukan 1.700.000 bersih. Ini logikanya kalau orang nggak masuk akal gitu kan, ngomong 6x10 itu menjadi masuk akal dikarenakan cara tanamnya tumbuh-undung. Jadi satu paralon itu geloro 2 meter, itu lubangnya kan 35 lubang. Itu nek ditanduri selada atau sawi atau apa jenis ini kangkung itu seminggu sepisan kan manen, dan itu mendapat luar biasa. Dan ini awal mulanya, dan sekarang berkembang di tempat-tempat yang lain, mengangkat ekonomi yang lain, dan itulah membaca Al-Quran.
spesifikasi atau core-nya tadi begitu ya. Itu memang kita kepada harapan yang terbesar memang moral dan adab. Karena kita membangun semuanya ini moral, akhlak dan adab supaya kita tidak buta huruf mengenai ayat atau Arab. Itu sudah dilakukan semua pondok pesantren, dan kita juga melakukan itu. Katakanlah ada Al-Quran, kita pendalaman Al-Quran juga ada, pengenalan kitab-kitab kita juga kita lakukan. Kita jangan salah, walaupun kita tuh SMA SMP, kalau sore kita juga ada kholaso, ada Akhiratul Awam ya. Kemudian ada bahasa Arab kita juga kita lakukan. Artinya normal sebagai pesantren sih itu tetap ada. Ini membangun satu memori, membangun satu pengetahuan mengenai keberagamaan. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang kehidupan tasawuf. Goal besar kita tetap akhlak. Kemudian santri itu atau umat Islam, dan catatan di kami itu juga memiliki suatu kecerdasan beragama, dan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Goal besarnya itu, sehingga kita melakukan aktivitas di dunia terampil, semua yang saya sebutkan tadi, vertikul dan sebagainya, itu alat, itu bukan tujuan, itu alat untuk membangun akhlak dengan sesama, kemudian untuk membangun adab dengan lingkungan, adab dengan Tuhan. Itu jadi kalau kita saja sebagai hamba membangun masyarakat beradab dan memiliki satu nuansa akhlak dan adab dalam perilaku, berilmu pengetahuan, berwawasan, beragama, ini goal besar settingnya, dan ini di tingkat lokal kita berkembang pada tingkat global. Kita berharap mewarai secara utuhnya, utuh, sebab jika kita membuat satu panen yang besar, tapi jika tidak disertai dengan moral, akhlak, dan orientasi yang benar, tujuan yang benar, tetap manusia akan serakah, tidak akan pernah mengatakan puas. Mengambil kalimat terkait dengan ayat akhlasna bi khulasatin dzikrodar, jadikan rumah Tuhan dengan di dalam hati zikir, makmurkan bumi Allah itu innallaha qaribun mujib, maka Allah akan mengijabahi untuk mendekat kepadanya.